Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dengan NIM 12510113422. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah uji Kolmogorov-Smirnov test pada Microsoft Excel. Di sini telah tersajikan sebuah data pretest yang mana kita akan melakukan uji cobanya. Untuk pertama-tama kita akan mengurutkan data pretest ini terlebih dahulu. Kemudian setelah kita urutkan, kita akan mencari fcom. Fcom ini adalah f kumulatif. Nilainya itu berurutan dari 1 hingga keseluruhan nilai pada pretest X. Nah, setelah mencari f kumulatifnya, kita akan mencari fs. Fs ini cara mencarinya itu sama dengan data pada fcom yang pertama kita bagikan dengan yang terakhir, kemudian kita ikatkan dia dengan menggunakan dolar, kemudian enter. Setelah itu kita blok hingga keseluruhannya. Nah, kemudian kita akan mencari Z. Sebelum mencari Z, kita akan melakukan rata-rata pada nilai pretest X. Untuk rumusnya itu average, kita blok data pertama hingga data terakhir dan enter. Nah, setelah itu kita akan mencari SD. SD ini adalah standar deviasi. Untuk rumusnya itu STDEV. Kemudian kita buka kurung, kita blok juga dari data yang pertama hingga data yang terakhir dan kita enter. Nah, setelah dapat, barulah kita akan mencari nilai Z. Untuk mencari nilai Z itu kita akan sama dengan data pretest X dikurang dengan data rata-ratanya, kemudian dibagi dengan data deviasinya. Sebelum itu kita masukin dia ke dalam kurung, terus kita ikat dia dengan dolar, karena kita akan melakukan penjumlahannya hingga akhir data pretest. Dan ini juga kita ikat dan enter. Nah, setelah itu kita blok hingga akhir. Nah, kemudian kita akan mencari data ft ini. Untuk mencari nilai ft ini sama dengan non this, kemudian buka kurung, kita blok data Z, kemudian tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita blok aja hingga ke bawah hingga paling akhir. Kemudian untuk mencari nilai fs kurang ft ini sama dengan fs dikurang ft dan enter. Nah, setelah dapat kita blok aja hingga akhir. Nah, kemudian kita akan mencari dehitungnya. Dehitung ini nilai max-nya, dan kita blok dari awal hingga data paling akhir dan enter. Nah, setelah dapat, untuk nilai K-nya itu kita akan mengambil dari tabel nilai krisis uji Kolmogorov-Smirnov. Dikarenakan data yang kita uji itu ada masih berjumlah 1, maka kita akan mengambil data dari 0,05, dan karena jumlah data yang kita uji itu ada 20, maka kita kurangi dengan 1, maka hasilnya 19. Jadi data yang kita ambil itu adalah data yang ke-19. Data yang ke-19 dari tabel ini adalah 0,301. Jadi untuk nilai K-nya itu adalah 0,301. Nah, kesimpulannya itu nilai D, 100 kecil dari nilai K tabel.
0,301. Nah, jadi kesimpulannya itu nilai H0 itu diterima dan nilai H1 itu ditolak dikarenakan hasilnya itu nilai D lebih kecil dari nilai K. Nah, kemudian kita akan melakukan uji signifikansi. Selanjutnya kita akan mencari nilai-nilai pada tabel yang telah disediakan. Pertama-tama untuk menghitung tabel D itu kita akan melakukan pengurutan data X dan Y. Nah, setelah diurutkan kita akan mencari nilai D. Untuk mencari nilai D itu kita dengan menggunakan Y dikurang X dan enter, dan kita blok dari data awal hingga data terakhir. Nah, setelah didapatkan kita akan mencari rata-ratanya dengan rumus average. Buka kurung, kemudian kita blok dari data pertama hingga data terakhir dan kita tutup kurung. Nah, setelah didapatkan maka kita baru bisa menghitung nilai XD, karena XD ini dibutuhkan nilai dari data D dengan data rata-ratanya MD. Nah, untuk mencarinya itu sama dengan kita blok data D, kemudian kita kurangkan dengan data MD. Kemudian kita lakukan pengikatan dengan dolar, karena kita akan menggunakan nilai rata-ratanya di setiap penjumlahan pada setiap datanya, dan kita blok hingga ke bawah. Nah, setelah dapat kita jumlahkan, sum, buka kurung, kita blok data pertama hingga data terakhir dan kita tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai dari XD kuadrat. Cara mencarinya sama dengan kita blok data pertama dari nilai XD, kemudian kita beri rumus kuadrat. Nah, kemudian kita enter dan kita blok dari data pertama hingga data terakhirnya. Nah, kemudian kita lakukan sum dan didapatkanlah nilai 597. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan T hitung. Untuk melakukan T hitung ini telah disajikan rumus ini. T sama dengan MD dibagi, karena di akar maka kita akan menggunakan rumus SQRT. SQRT adalah buka kurung sigma XD kuadrat, kemudian dibagikan dengan N. N ini adalah jumlah keseluruhan data. Jumlah keseluruhan datanya adalah 20. Maka kita tuliskan 20 kurung dikali N dikurang 1, maka 20 dikurang 1. Maka setelah itu kita tutup kurung. Sebelumnya kita beri kurung di sini dan tutup kurung dan enter. Nah, setelah didapatkan nilai dari T hitung, maka kita akan mencari nilai T tabelnya. Nilai T tabel ini telah disediakan pada sebuah jurnal. Di sini karena data keseluruhannya berjumlah 20 dan kemudian kita dibebaskan satu data, maka yang dipakai itu adalah data ke-19, dan untuk intervalnya sendiri itu kita menggunakan 0 dari 0,025 hingga 0,050, maka didapatkanlah 2,09302. Nah, maka kita tuliskan di Excel 2,09302. Nah, sehingga kesimpulannya didapatkanlah nilai
H1 diterima dikarenakan nilai dari T hitung lebih besar dari nilai dari T tabel. Kemudian nilai dari H0 tidak diterima dikarenakan nilai dari T hitung ini lebih besar dari T tabel, yang mana itu merupakan kriteria dari H1. Nah, untuk melakukan pembuktiannya, marilah kita cobakan dengan menggunakan cara dari Microsoft Excel. Kita klik data analis, kemudian kita pilih nih t-test. Untuk variabel pertamanya itu kita gunakan atau kita blok nilai pada data X secara keseluruhan. Kemudian untuk variabel keduanya itu kita blok nilai data Y secara keseluruhan juga. Dan kita klik OK. Setelah itu didapatkanlah nilainya. Nah, kita copy ke sheet pengerjaan kita. Nah, telah didapatkan nilai dari T table itu adalah T critical ini 0,9302. Nah, untuk nilai T hitung sendiri itu kebalikannya di Microsoft Excel menjadi minus. Nah, maka nilai pada T hitung dan T table sudah sama, maka penjumlahan yang telah kita lakukan ini benar. Sekian untuk penjelasan pada video kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.